Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi asrarihi fid dharain amin. Masih melanjutkan yang terkait dengan memaknai atau memberikan nilai, memberikan jiwa terhadap segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat. Kemarin dalam doa istiftah, kemudian ada ta'awudz, ada bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca surat Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Faiza kulta nalikani ngucap sapa sira bismillahirrahmanirrahim panwi bihi at-tabarruk littida'il qiraati li kalamillahi subhanahu. Jadi ketika kita membaca surat Fatihah yang merupakan rukun ya di dalam sholat yang harus diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah dalam madzhab Syafi'i itu merupakan ayatun minal Fatihah. Bismillah itu salah satu ayat yang harus dibaca ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Sehingga Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat itu salah satunya adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, maka bacaan Fatihahnya dinyatakan tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka berarti sholatnya tidak sah. Nah, makna atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang dijelaskan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini adalah fanwi bihi at-tabarruk. Maka Anda harus diniatkan, ditekatkan di dalam dirinya adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tabarrukan littida'il qira'ah li kalamillah. Jadi Bismillah itu menjadi passwordnya bacaan Fatihah. Fatihah itu menjadi passwordnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu password utamanya adalah Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada Bismillah. Ada Bismillah itu. Bahkan ulama ada yang menyebutkan Bismillah itu lalu diringkas kembali, disimpelkan kembali di dalam di dalam titik. Jadi titik itu adalah merupakan punjer dari seluruh penciptaan, dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini. Sehingga Nabi mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillah wa huwa abtar. Abtar itu aqta. Qad udzanat kalau dalam bahasa orang Arab itu menyebutkan abtar itu adalah jadi buntutnya itu terpotong. Maksudnya apa? Bahwa kalau perbuatan yang baik tidak diawali dengan bacaan Bismillah, maka abtar itu aqtaul barakah. Keberkahan dari perbuatan itu menjadi terputus, menjadi tidak ada. Jadi Bismillah itu
bagian dari faktor yang menjadikan sesuatu yang kita lakukan itu punya nilai keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang bisa kita peroleh dari perbuatan, dari sesuatu yang kita lakukan. Tadilan nabi, tadilan menjadi kebaikan. Itu diantaranya dengan membaca bismillah yang dianjurkan. Jadi setiap berbuat apa saja yang bukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, maka perbuatan itu sebaiknya diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang biasa kita baca, kita beri makna itu, sehingga dibiasakan melakoni opo-ae, hal yang kita lakukan rutin setiap hari itu diawali dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna ma'naha, bahwa sesungguhnya ketahuilah, wa faham anna ma'naha, sesungguhnya maknanya, makna dari Bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Annal umura kullaha, annal umura sesungguhnya piro-piro perkara, kullaha sekabian umur iku billahi kelawan Allah subhanahu maha suci Allah ta'ala. Jadi bismi dengan asma Allah, segala perkara, segala hal itu adalah billah, billah dengan Allah. Billah, fillah, lillah kalau dalam bahasa tasawuf. Apapun ikhtiar yang kita lakukan itu sesungguhnya pada akhirnya terwujud atau tidaknya itu adalah karena Allah, karena Allah. Jadi ikhtiar itu adalah proses pilihan, lalu kemudian terjadinya sesuatu yang kita ikhtiarkan, yang kita pilih itu betul-betul menjadi prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah itu nuruti apa ora, memberikan kemudahan apa tidak, itu betul-betul bismillah, bismillah. Asma Allah itu yang menentukan. Sehingga kalau keyakinan kita seperti itu, wa idza kanatil umuru bihi ta'ala fala jarma dan alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu keyakinan kita, maka konsekuensinya ketika kita mendapatkan atau terjadi sesuatu, maka yang pantas kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Nah, kita merasa bahwa iki sing memberi, yang menjadikan, sing dadekno sesuatu yang kita lakukan siapa? Gusti Allah itu tadi. Maka ketika terjadi ucapan yang pantas itu apa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu menjadi satu urutan, satu urutan. Keyakinan yang memberikan dasar bahwa segala yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Jadi kalau kita bisa belajar, kita bisa nyambut gawe, kita bisa ngomong seperti ini, ya karena Allah memberikan hak kita untuk bicara. Tapi ketika Allah mencabut kemampuan kita untuk bicara, kemampuan tangan kita untuk bergerak, ya sudah tidak bisa bergerak. Bila terkadang karena apa, itu Gusti Allah yang tahu dengan cara yang kayak apa. Biasanya kita baru sadar bahwa kita tidak punya daya. Ketika lalu kemudian Allah menghilangkan atau mencabut, mengurangi terhadap apa yang biasa kita terima itu. Makanya harus tetap memahaminya dengan bismillah. Bahwa yang terjadi, yang bisa kita lakukan itu adalah karena Gusti Allah. Nah, ketika terjadi, maka tadi otomatis karena alhamdulillahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'nahu anna syukra lillah idzin ni'am, karena sesungguhnya nikmat iku minallahi. Wa man yara min ghairillahi ni'matan aw yaqsidu ghairallahi subhanahu bi syukri la min khaisu annahu musakhkharun minallahi
wa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsadun biqadri iltifatihi ila ghairillahi ta'ala. Jadi kalau orang masih terbesit, ya, terbesit itu terpikirkan sedikit saja. Iltifat itu mengalihkan perhatian atau mengalihkan keyakinan. Iltifat ila ghairillah, kita merasa ini karena kok saya dapat ini, oh ini karena usaha saya, oh ini karena ini, ghairillah. Kalau dia berhenti pada titik itu ya, tidak disertai dengan keyakinan bahwa Allah yang mewujudkan, maka itu sesungguhnya adalah iltifat. Iltifat itu mengalihkan, memindahkan sesuatu yang seharusnya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Nukson, ada nukson. Nukson itu artinya ada sesuatu yang kurang, yang tidak kita lakukan. Jadi seperti saya katakan, kita berterima kasih kepada orang itu iya. Karena Allah memang, sekali lagi, memberikan penugasan, bahasa saya itu penugasan, keahlian, tugas khusus, kemampuan secara khusus kepada seseorang yang bisa membantu mewujudkan sesuatu atau memberikan sesuatu yang kita tidak semua bisa melakukan. Seperti halnya orang lain juga begitu, ya. Tetapi itu jangan lalu menjadi titik di orang itu, gitu ya. Alhamdulillah ya, jenengan sama purun bantu tentang saya. Oh karena jenengan tadi saya akhirnya bisa selamat. Kalimat itu boleh kita lakukan, tetapi jangan titik di situ. Saya ulangi ya, jangan titik di situ. Dia bisa membantu kita, dia bisa memberikan sesuatu ke kita, itu yang bisa memberi kekuatan memberi siapa? Gusti Allah. Gusti Allah itu yang. Makanya jangan koma. Tetap kita harus menghargai ya, mengapresiasi kepada seseorang. Tapi apresiasi, penghargaan, terima kasih kita gitu ya. Jangan sampai titik di situ. Jangan menghilangkan iltifat ila ghairillah itu. Boleh Anda berterima kasih kepada orang? Boleh, dan bahkan harus gitu ya. Tapi keharusan itu sekali lagi jangan titik di situ. Kita tetap yakin, sehingga kita menghargainya tetap dalam proporsi yang biasa. Tapi kalau kita segala-galanya dengan dia, orang ini yang bisa membantu saya ini, kalau dengan dia berhenti di situ, yang Anda sembah nanti, yang Anda terima kasih orang itu, atau sesuatu itu. Kalau Anda merasa bahwa pil itu yang menyembuhkan Anda, yang akan Anda sembah, sudankan itu pil itu, gitu ya. Obat itu, gitu. Yang menyembuhkan tetap Allah yang menyembuhkan. Allah mendelegasikan, menugaskan kepada yang berupa obat itu, gitu ya, obat itu. Makanya dikatakan anta asy-syafi, la syifa illa syifa'u. Tuhan, kamulah yang menyembuhkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali sembuhan panjenengan. Itu yang kita baca keyakinan. Ojo sampai berhenti pada obat. Paham ya? Sehingga itu proporsional gitu ya. Kita tetap menghargai dan menerima bahwa obat itu sebagai wasilah, sebatas wasilah. Sedangkan yang utama itu karena Gusti Allah yang menjadikan obat itu untuk bisa kita sembuh. Tanpa keyakinan Anda tetap saja bisa sembuh, gitu ya. Tapi Anda tanpa keyakinan tadi yang benar, tetap saja kita bisa kenyang, bisa sembuh, bisa pinter ya, kalau kita belajar. Tapi ketika salah keyakinan, maka Anda berarti salah dalam posisi menempatkan posisi Gusti Allah. Itu yang dimaksud dalam sehingga proporsional ya. Proporsional itu artinya pasrah gitu ya. Kita tetap menghargai orang, tapi kita juga tidak lalu kemudian menafikan. Bukan tidak, harus tetap ya, bahasanya harus tetap meyakini bahwa yang bisa menjadikan dia membantu, menolong kita itu adalah karena Gusti Allah juga. Sehingga kita menghargai tanpa harus mengkultuskan, tanpa harus segala-galanya, tanpa harus menggantungkan kehidupan kita kepada seseorang atau kepada apa? Sesuatu itu. Maka Insya Allah ada mukjizat. Kenapa ada orang yang bisa sembuh tanpa harus menggunakan obat? Karena Allah memberi pertolongan penugasan kepada seseorang, dia lalu bisa mengobati tanpa seperti pada umumnya orang berobat. Artinya karena memang obat itu hanya penugasan yang berlaku sebagai sunnatullah, gitu ya.
Bisa nggak Gusti Allah menyembuhkan tanpa melalui proses yang biasa itu? Bisa. Karena bisa, maka logikanya jangan dihabiskan ketergantungan kita kepada sesuatu itu. Nah, tetap alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Bahwa kita berterima kasih kepada orang itu iya. Tapi sebatas menghargai tanpa harus mengkultuskan tadi. Musakhkhar itu Allah yang menundukkan, yang memerintahkan. Makanya Nabi itu diberikan kekuatan namanya mukjizat, atau orang alim diberikan karomah, dia bisa menundukkan di luar hukum alam yang ada itu. Ya. Menundukkan, sehingga batu bisa patuh kepada dia, semut dia bisa patuh kepada dia, dedaunan, bahkan matahari pun bisa patuh kepada dia, angin bisa patuh kepada dia. Musakhkhar, yang menjadikan patuh itu Gusti Allah. Yes, tunduk kamu kepada Sulaiman. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Allah memberikan keistimewaan. Artinya dari situ kita bisa mengambil pelajaran, sesungguhnya untuk bisa begitu tidak kudu ngono. Itu bukan keharusan, gitu ya. Tapi itu hukum yang berlaku secara umum, sunnatullahnya begitu, gitu ya. Tapi bukan apa? Bukan apa? Saya tanya, apakah sembuh itu harus dengan obat? Menurut keimanan, apakah harus dengan obat? Tidak. Nyatanya ada yang bisa. Apakah lahirnya seorang anak harus ada ayah dan ibu? Itu tidak. Nyatanya ada. Sehingga itu tetap dalam kondisi apa? Jaiz. Kondisi apa? Jaiz. Ada ruang di mana Allah bisa menjadikan di luar hukum alam sunnatullah yang berlaku. Sunnatullah itu logika, ilmu, rasional, disiplin ilmu itu sunnatullah, ya. Di luar itu bisa. Tapi hidup kita ini manusia supaya toto, supaya bisa dipelajari, ya. Ada masternya, ada ini, maka dibuatlah sunnatullah itu. Tapi ojo ikut tok, gitu ya. Ojo ikut tok. Nah, itu maksudnya begitu. Sehingga tadi ada kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qulta ar-rahmanir-rahim fa akhbir fi qalbika jami'a anwa'i lutfihi litattadhika laka rahmatuhu fa yanbaisu bihi raja'uka. Jadi kalau Anda sedang menyebut ar-rahmanir-rahim, bismillah tadi kekuatan mindset kita bahwa kita bisa melakukan karena ada kekuatan dari Allah. Mari ngono kita meyakini Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Kita yakin saja Allah itu zat yang maha kasih sayang. Sekali lagi, sebuah pemberian terkadang ketika tidak memberi. Ketika tidak diberi terkadang itulah sebuah pemberian. Dalam bahasa tasawuf itu begini. Man'ul ata, ainul ata. Ketika Allah tidak memberi, ketika seseorang tidak memberi, terkadang itulah pemberian yang sesungguhnya. Jadi yang saya katakan, kalau anak kita yang masih belum waktunya makan sambal, minta sambal, kita tak memberi itu artinya memberi. Belum waktunya naik motor, kita belikan motor, kita tidak belikan motor ketika dia minta, itu sesungguhnya adalah pemberian. Man'ul ato, ainul ato. Ainul ato itu artinya hakikat dari sebuah pemberian, terkadang ketika tidak memberi. Ya, ketika apa? Tidak memberi. Ini arek sakmono dibelikan kan artinya kita sama saja. Kasih sayangnya itu ketika kita tidak memberi. Kalau kita memberi namanya jombor anak, namanya menjadikan anak dalam kondisi yang berbahaya kan gitu, bermasalah. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita yakin betul. Allah memberikan apapun yang kita berikan, yang kita terima, itu sesungguhnya adalah bagian dari kasih sayang Allah. Bagian dari kasih sayang Allah dan bagian dari penghargaan, pemberian dari apa yang kita lakukan. Sunnatullah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga dengan kalimat itu, kalau orang punya masalah, dia tetap meyakini Gusti Allah itu maha kasih sayang kok.
saya memang ada masalah, saya memang ada beban yang berat. Tapi ketika dia meyakini Allah zat yang maha kasih sayang, tanpa terbatas, maka akan menjadikan dia lebih kuat, tidak terjebak di dalam keputus asa. Gusti Allah cek iso nulungi. Gusti Allah itu pasti bisa memberikan jalan, itu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi orang lalu menjadi lebih kuat menghadapi sesuatu. Jadi kalimat itu akan memberikan dorongan, motivasi kepada kekuatan untuk tidak gampang terjebak di dalam keputus asa. Ya, karena kita meyakini Gusti Allah bahwa zat yang maha kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kepada siapa saja kok. Saya katakan kemarin ya, di dunia ini diberikan pada siapa saja. Makanya saya katakan liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Kasih sayang itu diberikan kepada siapa saja. Paham ya? Di dunia ini. Kalau di akhirat Ar-Rahim itu khusus lil mu'minin wal mu'minat, pada orang yang beriman. Nah, itu di akhirat secara khusus. Summa stashir min qalbika ta'zim wal khawfu bi qawlika maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari bismillah tadi itu apa tadi? Kita meyakini segala sesuatunya bisa terjadi karena Allah. Tahu bismillah. Lalu karena kita meyakini itu, ketika terjadi sesuatu muncullah alhamdulillah. Lalu ketika kita melakukan sesuatu dalam kondisi apapun hasilnya, kita tetap meyakini Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin itu adalah puncak dari keyakinan bahwa yang memiliki, yang mengatur terhadap hari akhir nanti, hari kiamat itu adalah Gusti Allah. Maliki yaumiddin, pengendali, pengatur, penentu, pemutus segala hal yang terjadi pada kehidupan, pada manusia ini nanti adalah Allah. Itu Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin.